Eh, keluarannya apa kalau di tugas? Keluarannya adalah postpartum depresi ya. Iya. Halo, Iya, sudah baca Ibu. belum? Iya Bu, sudah. Nih, ini yang ditugas. Ini postpartum depresi. Iya dan tidak. Ini kategorinya. Umur kurang dari 20 dan lebih dari 35, dia yang memang beresiko, dan umur 20 sampai dengan 35. Oke. Saya screenshot di sini ininya P1 P2-nya. Saya taruh di sini nih. Nah. Oke. Teman-teman sudah lihat? Sudah, Ibu. P1 adalah A plus per D. A A plus plus D gitu D. ya. Ya. Atau A itu siapa? A itu. A itu siapa? Kemarin kan sudah belajar sih, minggu kemarin. A adalah, ini A itu siapa? A itu siapa? A itu siapa? A itu apa, Dek? Lihat, ini. Keluaran positif Sebab positif. Ini sudah belajar belum minggu kemarin? Sudah, Ibu. Sudah. Kenapa tidak ada yang jawab? Tidak paham? Sudah dituliskan kemarin? Sudah saya tuliskan di papan? Sudah, Ibu. Oke. P1 adalah nih, keluaran positif ya. Keluaran itu artinya jadi outcome. Postpartumnya iya, terus sebabnya juga iya, positif. Ya. Keluaran positif, sebab positif. Berarti kalau di sini mana? Yang P1. Ini dalam bentuk persentase. Ini langsung persentase, jadi tidak perlu dibagi A plus B-nya. Yo, A itu siapa? Keluaran positif, sebab positif. Yang mana kira-kira? Yang dalam bentuk persentase aja. Sembilan 89,60. Ya, 89,60. 60. Kalau mau pakai yang N-nya juga nggak apa-apa, tapi harus bagi dulu. S1 berarti 43 dibagi 48 ya. A plus B kan? Iya. Oke, P2-nya berapa? P2. P2 adalah C per C plus D. Kalau pakai yang N. Atau mau pakai persentase nggak perlu dibagi C plus D lagi. C itu yang mana? Coba dilihat, C itu yang mana? Ayo, C. C yang mana? Halo. Yang
8720 bukan? Apa? C, yang C yang mana? Lihat, ininya aja loh, Dek. Lihat nih. Saya lingkerin ya. Nih, kalian fokus ke sini aja. Ayo, teman-teman. Nggak bisa lagi. Yang C yang mana, C? C adalah keluaran positif sebab negatif. Yang mana? Dari yang umur. Halo, kelas A. Tidak ada bersuara dari 42 orang. 177, Bu. 177 per 203. berapa? 177 tambah 26. Ya, 107 atau sama dengan 200. 3, Bu. Oke. Kalau dipresentasikan yang mana? 87,20. Oke, itu maksud saya. Yang A yang mana? Saya ulang, yang A. 8, P1. 89,60. Oke, P1 adalah 89,60, P2-nya 87,20. Oke, paritas. Yang paritas, P1-nya yang mana? Keluaran positif, sebab positif. 87,50. Oke, P2-nya 88. 88. Oke. Riwayat abortus. Coba perhatikan riwayat abortus. Dia yang tidak mengalami riwayat abortus ini paparannya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Yang yes, paparannya Positif. positif. Oke. P1-nya yang mana? P1 adalah 8, keluaran positif atau positif. 73,70. Oke, P2-nya 90,10. Oke. Riwayat depresi. Dia tidak mengalami dia tidak pernah mengalami depresi. Terus dia pernah mengalami depresi. P1-nya yang mana? P2-nya yang mana? 66,70 buat P1, 88,20 untuk P2. Oke. Untuk yang status pekerjaan 82,90 P1, 88,60 P2. yang bekerja akan lebih besar untuk terjadinya postpartum depresi, gitu ya, lebih berpeluang besar ya. Jadi P1-nya yang 82,9. Yang tidak bekerja dia akan lebih rendah ya untuk terjadinya depresi. Oke, ini yang edukasional, pendidikan. Pendidikan kita jadi ini kan ada 3 kategori ya. Elementary, middle, sama higher. Elementary kita gabung dengan yang middle ya. Yang higher dia sendiri. Berarti 82,40 ditambah 89,60 dibagi 2. Jadinya berapa tuh? Ya, coba ditambah dulu, ditambah baru dibagi. Karena kita gabungkan.
82,40 ditambah 89,60. 86, Bu. 86. Oke. Ini pendidikan rendah, ini pendidikan tinggi. Yang paparan positif yang mana? Atau sebab positif? Yang gabungan atau yang tinggi? Atau apa, yang rendah atau yang tinggi? Yang positif yang tinggi, Bu. Oke, yang positif yang tinggi. Tinggi. Pendidikan semakin tinggi pendidikan, dia semakin cepat depresinya gitu. Bisa jadi. Yang rendah atau yang tinggi? Yang lebih banyak stres atau depresi pendidikannya? Yang Halo? yang rendah, Bu. Yang rendah ya, oke. Yang rendah berarti kalau yang rendah P1-nya yang mana? P1 adalah Gabungan, Bu. yang gabungan. Berapa tadi? 86 ya? Iya, Bu, 86. Ya, yang gabungan 86. Terus yang kedua-nya 89,70. 89,7. Oke. Terus ini dukungan suami. Yang lebih besar untuk mengalami postpartum depresi itu yang dapat dukungan atau yang tidak dapat dukungan? Yang tidak dapat dukungan. Tidak dapat dukungan. Berarti dia yang P1 ya? Iya. Ya, nah, yang P1 berarti P1-nya berapa? Gimana? Yang tidak dapat dukungan kan? Yang lebih besar untuk postpartum depresi? Iya, yang tidak, Bu. Nah, coba yang mana? P1-nya. Yang 8. Halo? Yang mana P1-nya? Yang 85,70. Bukan ya? Ya, 85,70. P2-nya? 88,20. Oke, 88,20. Sekarang dukungan keluarga. Dukungan keluarga, P1-nya yang mana? Yang 90,20. 90,20. 10,20. Oke. Oke, teman-teman, ini untuk yang cross-sectional bisa gunakan di sampel size yang nomor 2.2A dan 2.2B. Teman-teman tergantung mau pakai hipotesis satu arah atau dua arah. Ya. Nah, tinggal klik 2.2A, teman-teman klik estimate. Ya, contohnya kita contohkan yang mana nih? Umur ya. Umur tadi P1-nya berapa? 89,60. 9,60. P2-nya 87,20. Nah, dimasukkan ke dalam sampel size-nya, karena itu dia dalam bentuk persentase, sehingga kita buatnya adalah 0,89 ya. Coba kalau yang ada sampel size dimasukkan, P1-nya 0,89, P2-nya 0,87 ya? Iya. 0,87. Di sini. Nah, terlihat
kalau teman-teman mengalami kendala, kalau tidak bisa koma bisa pakai titik, atau terbalik, kalau misalnya tidak bisa titik pakai koma, atau kalau tidak bisa pakai koma pakai titik 0 komanya. Ini P1-nya tadi kata teman-teman 0,89 ya, 0,89. P2-nya 0,87. Nah, berapa sampel size-nya adalah 4520 Bu. Oke, ini untuk yang variabel umur. Nah, teman-teman, nanti dibuatkan tabel kolomnya. Oke, saya skip dulu. Ini untuk variabel, ini P1, P2, P2, terus ini untuk yang N1 site, ini untuk jumlah sampel yang Two side. 2 site. Ya. Oke, ini yang saya contohkan adalah yang tadi 2.2a ya. Ini yang one sided. Nih, teman-teman lihat yang saya kursor saya lihat one sided nih. Ya. Oke, sekarang kita coba yang two sided. Ya, tinggal masukin aja P1 P2-nya sama. Tapi pilih yang 2.2 B. ya. P1-nya 0,89 sama 0,87. Ini yang mana? Ini yang two side ya. Yang two side adalah 5546 ya. Sampelnya ya. Kalau yang tadi itu 4520 ya. Ini variabel misalnya umur. P1-nya 0,89, P2-nya 0,87. Terus yang one sided jumlah sampelnya 4520. Yang two sided 5546 ya. 5546. Nah, ini tugas teman-teman adalah membuat seperti ini. Untuk yang cross sectional. Paham? Paham, Bu. Paham. Paham Ibu. Paham ya. Oke, selanjutnya nanti kalau misalnya putus nanti kita masuk lagi ya. Masuk lagi ke Zoom-nya ya, karena ini saya yang bukan berbayar. Oke. Yang ini yang gede, saya gedein. Yang cross section, yang case control. Ya, case control. Saya buka lagi materinya. Case control. Oke. Yang case control yang ngebedain adalah A, ini A ya, P1-nya adalah A, sama-sama dengan yang tadi, tetapi P2-nya dia B. Yang membedakan adalah keluarannya. Ini kasus, ini kontrol. Keluaran positif itu berarti kasus, keluaran negatif ini adalah kontrol. A per A plus C, dia penjumlahannya ke bawah karena dia membedakan kasus dengan kontrol. P2, B per B plus D, dia ke bawah penjumlahannya. Jadi ini adalah kasus
kasus di mana penyebabnya positif, ini adalah kontrol penyebabnya positif. Jadi sama-sama penyebabnya positif, yang membedakan adalah kasus dan kontrolnya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Ya, kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasus. Oke, ini contoh kasusnya. Oke, kalau di sini dia terbalik ya, kontrolnya dulu baru kasus. Jadi teman-teman kalau jangan menghafal ininya. Jadi kayak gini, ngebedainnya adalah kasus yang positif ya, keluarannya sebab positif, kontrol yang keluarannya kontrol dengan penyebabnya positif gitu ya. Oke, kasus positif, sebab positif. Itu untuk P1. Untuk P2 adalah kontrol ya, kontrol dan dia penyebabnya positif. Oke, P1 kira-kira yang mana P1-nya? Kasus positif, penyebab positif. Ya, untuk kasus ini, untuk yang sindrom HELP. Tidak dan iya. 2. Oke, coba. Yang mana P1, yang mana P2-nya? 2 P1 adalah kasus positif, keluaran. paparan atau variabel prediktornya dia positif. Berarti 23,3. Ya, 23,3. P2-nya kontrol dan dia paparannya atau variabel prediktornya positif. Kontrol 7,5. 7,7 ya, 7,5. 5. Oke, satu lagi eklamsia. Aduh. Kontrol. P1-nya tadi yang mana untuk yang eklamsi? 23,3. P1-nya adalah berapa P1-nya? 23,3. Kasus positif. Oh, Kasus positif untuk eklamsi, untuk yang eklamsi. Untuk yang eklamsi, kasus positif, terus paparan positif. 46,7. 46,7. 7. Oke. Untuk yang P2, kontrol dan dia sebabnya positif. 11,7. 11,7. Oke. Oke, untuk yang 3 kategori, teman-teman nanti tolong gabungkan ya. Sama seperti tadi, ini 90 digabung dengan 110, ditambah dibagi 2, 140 dan 170 digabung, ditambah dibagi 2. Terus, ini tolong dicatat ya, untuk yang teman-teman yang genap. Protein urin ini digabung 1 dengan 2, 3 dengan 4. Usia ini yang kurang dari 20 kita gabung dengan yang 35. Untuk yang grafida yang 1 dan 4 digabung. Halo, ditulis ya. Halo, tidak ada yang menanyakan lagi. Tolong ditulis. Terus yang usia kehamilan kita gabung 37 dengan 33.
Jadi 37 dan 33 digabung, gabungan baru yang 28. Maaf. Yang 37 sendiri, yang 33 sama 28 dia digabung. Jenis persalinan 2, pemberian antikonvulsan 2, tempat tinggal, pendidikan, status kerja, ini 2 semua. Oke, saya ulang. Untuk yang tekanan darah diastol 90 dan 110 kita gabung. Tekanan darah sistolik 140 dan 170 digabung. Untuk protein urin 1 dan 2 digabung, 3 dan 4 digabung. Usia ibu yang kurang dari 20 dan 35 itu digabung. Grafida itu 1 dan 4 digabung, 1 sampai 4 jadinya ya. Terus usia kehamilan, berarti kalau digabung 37 sampai dengan 28 sampai 36 minggu. Itu digabung, ya ini ya, 33 dan 28 digabung jadi 1. Tuh. Jadi kalau ini 90 sampai dengan 110 ya. Ini 140 sampai dengan 170. Ini 1 sampai 2, ini 3 dan 4, 3 sampai 4. Ini 20 lebih dari 35 dan kurang dari 20 digabung dengan lebih dari 35. Grafida 2 dan 4 dan 1 dan lebih dari 4. Usia kehamilan 37 sampai 42 sendiri, 28 sampai 36 kita gabung. Ya. Itu. Ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Halo. Tolong direspon. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas atau cukup bingung? Untuk nyari one side to side itu yang bagian ganjil genap semuanya nyari ya, Bu? Sama. Semuanya nyari. Yang ganjil genap sama. Dicari dihitung one side dan two side-nya. Oke, baik. Oke. Sekarang kita menghitung P1 dan P2-nya. Tadi kan sudah ketahuan ya, P1-nya berapa, P2-nya berapa gitu ya. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Untuk yang sindrom HELLP berapa tadi? P1-nya? 23,3. 3,3. Berarti yang kita masukin adalah 0,23 gitu ya. P2-nya? 7,5. 7,5. Berarti 0,075 gitu. Ya, 23,3 ya dengan 0,75. Nol koma 23 dengan 0,075. Oke, saya screenshot. Ada yang pakai laptop berapa nilainya? Kalau untuk yang one side? Ini ya, sehingga dapat jumlah sampelnya adalah 91. Ini untuk yang one side. Untuk yang two side, saya ganti 2.2b. P1-nya 0.23, P2-nya 0.075.
Yang two side-nya 111, Bu. Nah, yang two side-nya 100. Ini ya, yang two side-nya 100. Oke, nanti tinggal masukin untuk yang ini. Nanti dibuat tabel lagi. Sama variabelnya apa, P1-nya berapa, P2-nya berapa, N one side-nya berapa, N two side-nya berapa. Itu tugasnya ya, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk pengumpulan tugasnya pakai Google Drive atau di print, Bu? Pakai ini aja, ditulis tangan aja. Pakai bener deh, itu aja apa? Ada hasilnya ya, jadi ada screenshot bukti. Teman-teman sudah bisa screenshot ya? Screenshot bukti perhitungan besar sampelnya. Saya ke Google Drive aja. Nanti saya kirimkan linknya. Baik, Ibu. Ada bukti screenshotnya ya. Terus untuk ininya, untuk tabelnya ditulis tangan. Untuk tabel yang tadi saya buatkan, saya share yang seperti ini ya. Oke. Nama, kelas, terus metodenya apa, cross sectional atau crash control. Cross sectional atau dia pakai yang crash control gitu ya. Nanti yang disalin hanya ini aja, yang di atas. Oke, cukup jelas teman-teman tugasnya? Jelas, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Ibu. Ibu maaf, Ya. suara saya terdengar Bu. Benar. Maaf Bu, jaringan saya kurang mendukung, jadi tadi agak macet-macet. Boleh nggak Bu? Saya minta contohkan masukkan ke dalam aplikasi yang bagian Grafida. Ya itu kan kayak yang Grafida kan tadi sudah ditentukan P1, P2-nya ya teman-teman. Kalau dicontohkan ini jadinya bukan tugas dong. Maksudnya mau dicontohkan seperti apa, Dek? Dicontohkan masukkan ke dalam aplikasinya Bu. Yang katanya 1 di 6 sampai 4, terus di mana? 2 sama 4, 1 sama 4 itu Bu. Maksudnya soalnya tadi putus-putus terus Bu. Jadi saya minta contohkan aja biar saya bisa lebih jelas. Paritas. Yang mana? Yang case control atau cross-sectional? Yang case control. Yang Ini Grafida 2 salah beda. ya. 4, 1, 4. Pakai aja. Oke, yang mana? Oke. Bentar, saya share screen lagi. Oke, yang Grafida 2
2 dan 1 kita gabung ya. 2 sampai 4, 1 dan 4 yang digabung ya. Oke, P1-nya adalah P1-nya ini yang beresiko adalah yang mana? Yang ini ya, yang 1 dan 4 ya. 1 dan 4 kita gabung. 32,5 dan 20,8. Dibagi 2. Berapa? 32,5 ditambah 20,8 dibagi 2. Berapa hasilnya? 26,3. Ayo hitung pakai kalkulator. Ayo, siapa yang nanya nih? Hitung. Dua 26,65 Bu. Oke, 26,65. Yang sebelahnya. Yang sebelahnya, yang kasus 30 ditambah 26,7 dibagi 2. Dua 28,35. Kalau 28,35. 8,35. Berapa tadi yang 32 sama 5, 20,8? 25 ya? 26. 25, berapa, Afifah? Apik apa? Dua 26,65. 26,65. Yang ini 25 ya? 25, berapa? 25, berapa, Dek? Yang satunya 28,35. 28,3. Oke. Oke, Iya, teman-teman Ma, lihat. masuk. Ini digabung kan? Iya, masuk aja. P1-nya yang mana? P2-nya yang mana? Ya, P1 adalah kasus positif, dan dia paparan positif. Paparan yang positifnya 1 dan 4. Berarti yang digabung atau yang tidak digabung? Yang di paparan positif. Yuk. Bagaimana itu? Maaf, saya baru keluar lagi. P1-nya yang mana? Satunya yang kasus yang 28,3 8,3. gitu ya. P1-nya. P2-nya? Keduanya 26,6. Itu. Jadi teman-teman tolong digabungkan dulu ya tadi. Apa, Dek? Apa sih? Mukanya gitu benar. Saya kasih tanda. Kamu sini aja, Dek. Tadi sudah ditulis belum gabungannya? Antara mana dengan mana? Sudah Ibu. Sudah. Oke, kalau sudah. Nah, nanti tinggal seperti ini, teman-teman gabung dan dibagi 2, terus berapa nilai P1 dan P2-nya baru dimasukkan ke dalam rumus. Cici lagi Terima kasih, Zoom, Ibu. ya. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Pintar. Sudah. Sini aja. Cukup? Cukup, Ibu. Oke, kalau cukup, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti saya kirim ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Terima kasih, Makasih, Bu. Kasih Bu. Adek jangan dimakan.